Di bawah langit fajar yang masih diselimuti kabut di kota kecil bernama Kota Harapan di Provinsi Sulawesi Selatan, suara azan menggema dari masjid-masjid kecil di sudut gang sempit. Aroma kayu bakar yang terbakar mengisi udara pagi, memeluk rumah-rumah kayu tua yang berdiri rapuh di lereng bukit. Di salah satu rumah itu, seorang gadis berusia 22 tahun bernama Amina terbangun sebelum matahari terbit. Rumah mereka berdinding papan, lantainya dari bilah bambu yang sudah lapuk. Angin berembus pelan membawa suara kokok ayam dan hembusan napas berat dari dalam kamar. Ayahnya, yang dulu dikenal sebagai buruh pelabuhan terkuat di Pelabuhan Makassar, kini terbaring lemah di ranjang, paru-parunya rusak parah. Dokter menyarankan cuci darah 3 kali seminggu, namun mereka bahkan tak mampu membayar 1 kali pun. Amina duduk di sampingnya, menyeka keringat di dahi sang ayah dengan kain kecil. Di sudut kamar, tiang besi karatan berdiri tegak seperti tentara tua yang tak berdaya. Ibunya sudah meninggal 4 tahun lalu karena pneumonia, meninggalkan Amina untuk merawat rumah dan adik kembarnya Zubair, seorang anak yang terlahir buta warna total. Ia cerdas luar biasa, mewakili pesantren mereka dalam lomba matematika nasional. Tapi kesepiannya lebih menyayat hati Amina dibanding rasa lapar yang sering ia tahan. Ia masih ingat malam ketika listrik padam, Zubair memeluknya dan berbisik sambil menangis. "Andai aku bisa lihat warna seperti anak-anak lain, aku akan gambar pelangi tiap hari." Kalimat itu menghancurkan Amina. Tapi dari kehancuran itu lahir tekad. Harta warisan satu-satunya hanyalah sebidang tanah kecil yang sudah digadaikan untuk biaya rumah sakit. Tak ada asuransi, tak ada bantuan, tak ada harapan, hanya sajadah lusuh dan kenangan. Pagi itu, sepulang membeli beras dengan utang dari warung tetangga, Amina melihat selembar brosur kusut tertempel di tiang telepon dekat masjid. Tertulis dalam bahasa Inggris patah-patah, lowongan pembantu rumah tangga. Segera. Arab Saudi. Gaji besar. Proses cepat. Di bawahnya, alamat kantor agensi ditulis dengan tangan. Malamnya, saat menemani Zubair mengaji, pikirannya terus melayang ke brosur itu. Ia membayangkan ayahnya tersambung ke mesin dialisis sungguhan, dan Zubair memakai kacamata koreksi warna yang harganya hampir setara 2 bulan gaji di Indonesia. Di bawah lampu satu-satunya di rumah mereka, Amina memandangi gelang emas kecil, warisan terakhir dari ibunya. Keesokan paginya, ia pergi ke toko gadai dan menyerahkan gelang itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya akan kembali mengambilnya." Tapi dalam hatinya, ia tahu mungkin tak akan pernah terjadi. Uang itu ia pakai untuk biaya pengurusan paspor, visa, dan tes kesehatan. Ketika ia meninggalkan kampung menuju Makassar, hanya 2 baju bekas pinjaman dari tetangga dan 1 mushaf kecil yang ia bawa. Di dalam hatinya, wajah ayah dan mata penuh harap Zubair terus membayang seperti hantu yang menolak pergi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia tenggelam di keramaian. Ia tak mengerti bahasa pengumuman, tak paham nama-nama kota di layar digital. Tapi pikirannya tetap jernih. Ia berbisik pada diri sendiri, "Aku bukan lari. Aku berjuang." Saat pesawat lepas landas dan menembus awan, Amina menempelkan keningnya ke jendela dan berdoa, "Ya Allah, tubuhku mungkin lemah, tapi niatku tulus. Jika semua pintu tertutup, tunjukkan padaku celah cahaya. Aku tidak akan kembali dengan tangan kosong." Sesampainya di Bandara King Khalid, Riyadh, udara gurun langsung menampar wajahnya. Panas, menyengat, seperti matahari menggantung rendah di atas kepala. Di pintu keluar, seorang pria tinggi berusia 50-an mengenakan gamis putih dan sorban merah, memperkenalkan diri sebagai Sheikh Khalil, kepala keluarga Al-Raki. Ia tak banyak bicara,
hanya menyerahkan sebotol air dan menunjuk ke arah mobil SUV hitam dengan jendela gelap. Di sepanjang jalan tol yang lebar, berjejer istana putih dengan kubah-kubah emas. Aminah duduk diam menatap keluar, tapi hatinya gemetar. Ia sadar, dirinya tidak hanya menyeberangi negara, tapi sedang meninggalkan versi lamanya demi menjadi sesuatu yang baru. Rumah mereka, lebih tepat disebut istana. Gerbang emas, lantai marmer, lampu kristal bergantung dari langit-langit, dan kamar-kamar lebih banyak dari yang bisa ia hitung. Tapi dia bukan tamu. Dia adalah pembantu. Kamar Aminah kecil, tanpa jendela, berdampingan dengan ruang cuci. Di dalamnya hanya ada kasur tipis dan kamar mandi kecil. Setiap pagi sebelum fajar, ia menyapu, mengepel, mencuci baju 5 anak dengan tangan, dan memasak dalam diam. Tidak ada yang kasar padanya, tidak dipukul, tapi ketidakpedulian mereka lebih menyakitkan. Tak ada yang memanggil namanya. Ia tak terlihat. Malam hari, ia membaca doa dari buku kecil peninggalan ibunya. Doanya selalu sama, "Ya Allah, isi hatiku dengan kesabaran. Jika tanganku tak bisa menggenggam kebahagiaan, setidaknya biarkan aku tetap kuat." Suatu senja, ketika sedang mencuci piring, langit berubah jingga membara. Ia teringat langit kampung halaman. Dengan mata berkaca-kaca, ia menulis surat untuk Zubair, berjanji akan mengirim gaji pertamanya agar adiknya bisa membeli kacamata impian. Namun, di balik kemewahan istana itu, ada rencana lain yang sedang dirajut. Bisikan, percakapan rahasia, dan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidup Aminah. Malam itu, istana megah yang biasanya riuh oleh anak-anak dan para pelayan, mendadak sunyi. Aminah baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhirnya hari itu, mengepel lantai marmer di aula utama, tempat yang hanya digunakan untuk pertemuan keluarga besar. Di atas langit-langit, lampu kristal raksasa memantulkan bayangannya ke lantai licin. Ia menatap ke permukaan mengkilap itu, mata sembab, bibir pecah-pecah, pundak lelah. Tapi ia melihat sosok perempuan yang belum hancur. Belum. Saat sedang membersihkan debu di sudut ruangan, ia mendengar suara laki-laki dari balik tirai tebal. Suara dalam, cepat, berbicara dalam bahasa Arab. Nada suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti. Masih menggenggam alat pel, ia mendekat perlahan. Di balik tirai itu, ternyata ada pintu tersembunyi yang tak pernah ia sadari. Dan di balik pintu itu, sebuah percakapan yang tak seharusnya ia dengar. 6 pria bersorban duduk melingkar di sofa bludru. Semuanya berpakaian gamis putih bersih, dari usia muda hingga yang tampak tua dan berwibawa. Meski berbeda usia, mereka semua tampak kuat dan terburu-buru. Dari sedikit kosakata Arab yang Aminah pelajari selama tinggal di sana, ada satu kata yang terus diulang, kemandulan. Mereka membahas anak. Atau lebih tepatnya, tidak adanya anak. Bahwa istri-istri mereka sudah mencoba segalanya, dokter, doa, bahkan berobat ke luar negeri. Tapi tetap saja, tidak ada keturunan. Salah satu pria menepuk meja dengan telapak tangannya dan berteriak, "Kami punya harta tak terhitung, tapi tak punya ahli waris." Kenapa? Lalu, seorang pria tua dengan mata teduh dan suara berat, mungkin pemimpin di antara mereka, berucap perlahan, "Mungkin jawabannya bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita siap korbankan. Kita butuh satu perempuan. Subur. Kuat. Siap." Jantung Aminah seolah berhenti berdetak. Apa maksud mereka? Apakah mereka sedang membahas ibu pengganti?
Seorang perempuan yang akan mengandung anak dari salah satu atau beberapa di antara mereka? Malam itu, Aminah tidak bisa tidur. Kamarnya yang sempit terasa makin menyempit. Udara dari pendingin ruangan pun tak mampu menyejukkan tubuhnya yang berkeringat dingin. Ia mencoba melupakan apa yang didengarnya. Besoknya, ia kembali bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, menyetrika, berpura-pura semuanya normal. Tapi rasa was-was mulai mengendap. 2 hari kemudian, Syekh Khalil memanggilnya ke ruang kerjanya. Aminah diminta duduk. Syekh berbicara lambat dengan campuran bahasa Inggris patah-patah dan sedikit Tagalog. Tapi setiap katanya jelas. Aminah, kamu gadis baik, kuat, sabar. Karena itu, kami ingin menawarkan sesuatu. Bukan paksaan, tapi pilihan. Keputusan ada padamu. Ia meletakkan satu amplop tebal di meja. Di dalamnya ada dokumen resmi berbahasa Arab, bermeterai, ditandatangani. Meski Aminah tak paham seluruh isi, satu istilah terus muncul, ibu pengganti. Namun itu belum semua. Syekh lalu menyodorkan 2 foto. Satu foto ayahnya, terlihat lemah, berbaring di ranjang rumah sakit. Foto itu jelas diambil baru-baru ini oleh seseorang dari keluarga mereka yang diam-diam menyelidiki latar belakang Aminah. Foto kedua, Zubair, adiknya, memegang piagam prestasi dan resep dokter mata. Di balik foto itu tertulis dengan rapi, kami bisa menyelamatkan mereka. Keputusan ada padamu. Aminah merasa seperti seluruh udara menghilang dari paru-parunya. Ia bangkit, berjalan limbung kembali ke kamarnya. Lututnya lemas, tubuhnya menggigil. Ia meraih mushaf kecil milik ibunya, memeluknya erat ke dada, dan menangis. Tangisnya tak berujung. Tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan hukuman. Ini ujian. 3 hari 3 malam, Aminah salat dalam diam. Ia tak meminta petunjuk. Ia sudah tahu jawabannya. Yang ia minta hanya kekuatan untuk menjalani keputusan itu. Dan pada malam ketiga, Aminah berdiri di hadapan 6 pria yang dulu ia lihat dari balik tirai. Kini mereka duduk di ruangan resmi, didampingi pengacara dan sesepuh keluarga. Mereka semua menunggu jawabannya. Aminah mengenakan abaya hitam panjang. Matanya merah karena kurang tidur. Ia mengangkat tangannya perlahan dan berbisik, "Saya setuju." Senyap. Lalu, dengan suara yang lebih kuat, ia berkata, "Bukan karena uang. Tapi karena aku tidak mau melihat ayahku mati perlahan. Aku tidak mau adikku tumbuh tanpa tahu warna merah dan hijau. Kalian ingin kehidupan? Maka biarkan aku jadi awalnya." Syekh Zayed, yang termuda di antara mereka, bangkit perlahan. Ia menunduk, mendekati Aminah dan berucap pelan, "Engkau lebih mulia dari perempuan manapun yang kami kenal." Dan sejak malam itu, hidup Aminah kembali berubah arah. Setelah mengucapkan kata, "Saya setuju," hidup Aminah tak lagi sama. Ia tak kembali ke kamar kecil di samping ruang cuci. Ia dipindahkan ke sebuah suite pribadi di lantai atas istana. Sebuah ruang mewah dengan tempat tidur empuk, tirai bludru, dan balkon yang menghadap taman dalam. Setiap hari, dokter datang memeriksa kondisinya. Ia diberi makanan bergizi, vitamin, suplemen hormon, suntikan dan berbagai persiapan medis. Tubuhnya kini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia telah berubah menjadi wadah, kebun, tempat suci bagi masa depan yang bukan miliknya. 6 pria yang dulu ia dengar berdiskusi, kini datang satu persatu ke ruangnya.
bukan sebagai kekasih, bukan pula sebagai teman, tapi sebagai calon ayah yang memandangnya bukan dengan cinta, melainkan dengan harap dan ketegangan. Masing-masing ingin percaya bahwa anak yang akan lahir darinya adalah milik mereka. Seluruh proses dilakukan secara ilmiah, inseminasi buatan, hormon penyubur, injeksi medis. Tak satu pun dari mereka menyentuhnya secara fisik, tapi tekanan batin yang mereka tinggalkan jauh lebih berat dari sentuhan. Setiap kunjungan membawa beban. Beban ekspektasi. Perlahan, Aminah merasa menghilang. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Hari-harinya dipenuhi suntikan, hasil lab, dan obat-obatan. Malam-malamnya panjang dan sepi. Ia menatap langit-langit dan berbisik pada jiwa yang ia harap sudah tinggal di rahimnya. Nak, mungkin kamu tak akan pernah tahu siapa aku. Mungkin namaku tak akan disebut. Tapi aku akan melahirkanmu, bukan karena emas, tapi karena cinta. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang tampak biasa, dokter masuk ruangannya dengan senyum lebar. Selamat. Kamu hamil. Tubuh Aminah bergetar. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu menangis. Tapi ia tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Berita kehamilan Aminah menyebar cepat di antara 6 pria itu. Yang tadinya duduk berdampingan sebagai rekan, kini menjadi lawan. Masing-masing ingin tahu, anak siapa yang sedang tumbuh di rahimnya? Mereka mulai berdebat, menuntut tes DNA, mendesak kontrak baru. Ketegangan yang semula disimpan rapat kini mulai merembes ke seluruh penjuru istana. Bahasa Arab berbisik-bisik menggema di lorong marmer, membuat Aminah merasa seperti trofi, bukan lagi penyelamat keluarga, melainkan hadiah. Aminah mulai menulis surat lagi. Tapi kali ini, bukan untuk Zubair. Ia menulis untuk anak yang belum lahir. Nak, suatu hari kamu mungkin akan tumbuh di istana marmer. Tapi jangan lupa, kamu berasal dari ibu yang menjual harga dirinya demi memberi keluarga kecilnya kesempatan hidup. Jangan pernah lupakan itu. Setiap malam, Aminah menulis dengan air mata. Surat-surat itu ia lipat rapi dan simpan di bawah bantal, seakan kelak ia bisa menyerahkannya langsung pada bayi mungil yang belum menendang dari perutnya. Waktu berjalan. Memasuki bulan keempat kehamilannya, tubuh Aminah mulai berubah. Perutnya membesar, langkahnya lebih lambat. Para dokter menyatakan bayi dalam kandungannya sehat. Ia diberikan makanan khusus kaya zat besi dan protein. Bahkan, perawat pribadi didatangkan dari luar negeri untuk mengawasinya siang malam. Tapi di balik perlakuan seperti ratu, Aminah merasa seperti wadah sewaan. Ia mulai menarik diri. Mengunci kamar setiap malam. Bukan karena takut, tapi untuk melindungi apa yang tersisa dari dirinya. Harga dirinya. Identitasnya. 6 pria itu, yang dahulu kompak dalam keputusasaan, kini menjadi berkeping-keping. Masing-masing merasa berhak atas bayi yang tumbuh di dalam dirinya. Sheikh Rafi, yang tertua, mengklaim bahwa ia adalah yang pertama mengikuti proses inseminasi dan karenanya paling layak menjadi ayah. Sheikh Khalid, yang paling muda dan emosional, menyatakan bahwa kehamilan ini adalah jawaban doa, dan karena itu anak itu miliknya secara spiritual. Sementara Sheikh Zayed, yang paling tenang dan pendiam, hanya mengirim Aminah kalung emas bertuliskan nama Fatimah, seolah ia telah memilih nama anak itu bahkan sebelum lahir. Kunjungan mereka bukan lagi soal kasih sayang atau kekhawatiran. Tatapan mereka penuh perhitungan. Istana dipenuhi pengacara, pembicaraan hukum, tekanan lembut namun menusuk. Mereka tak lagi memanggil Aminah dengan namanya. Sekarang dia hanya disebut sebagai
ibu. Bukan ibu karena cinta, tapi ibu sebagai sumber biologis. Lalu datanglah hari yang tak terhindarkan. Di siang bolong yang gerah, Aminah dipanggil ke ruang pertemuan utama. 6 pria telah duduk berjajar di kursi kulit mewah, masing-masing ditemani pengacaranya. Di atas meja, tumpukan dokumen, kontrak hukum, data medis, dan formulir permintaan uji DNA setelah kelahiran. Sheikh Hasan, yang wajahnya keras dan penuh percaya diri, berdiri dan berkata dengan dingin, "Kami berhak tahu siapa ayah dari anak ini. Ini bukan soal perasaan. Ini soal hukum. Soal warisan." Aminah menatap mereka. Dinding-dinding ruangan terasa makin sempit. Ia berdiri di tengah ruangan megah itu, seorang perempuan biasa, hamil, tanpa alas kaki, hanya membawa satu hal, keberanian. Dengan tenang, ia berkata, "Anak ini bukan hadiah yang kalian perebutkan." Senyap. Tak ada yang menjawab. Ia keluar dari ruangan itu dengan tangan di perutnya yang membulat, wajahnya menyala dalam diam. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu menendang. Bukan tendangan keras, tapi cukup untuk membuat Aminah menangis. Bukan karena sakit, tapi karena cinta yang meluap. "Nak," bisiknya, "mereka ingin tahu namamu, darahmu, wajahmu. Tapi hanya aku yang tahu siapa kamu sebenarnya." Beberapa hari kemudian, Aminah menerima surat dari Zubair. Disertai foto terbaru, Zubair memegang kertas hasil pemeriksaan dokter mata. Di bagian bawahnya, tulisan tangan sang ayah yang kini renta dan gemetar, "Jangan khawatirkan kami. Jika tak cukup uang, jangan sakiti dirimu. Lebih baik aku tetap buta daripada melihatmu hancur." Aminah memeluk surat itu ke dadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ia mengambil keputusan bukan karena putus asa, tapi karena kekuatan. Ia akan melindungi anak ini dari semuanya. Pagi hari setelah menerima surat dari Zubair, Aminah pergi ke rumah sakit tempat ia biasa melakukan pemeriksaan kandungan. Di sana, ia bertemu dengan Sister Samira, seorang perawat asal Sudan yang telah lama bekerja di rumah sakit keluarga Sheikh. Samira adalah wanita lembut berusia 40-an, dengan senyum tulus dan mata penuh empati. Ia sendiri dulunya adalah tenaga kerja migran, seperti Aminah, dan mereka saling memahami hanya lewat tatapan. Melihat kegelisahan di wajah Aminah, Samira memegang tangannya dan membisikkan sebuah pertanyaan yang tak biasa. "Apakah kamu ingin menyelamatkan anakmu dari semua ini?" Tanpa berkata, Aminah mengangguk, air matanya mulai tumpah. Samira lalu mengenalkan Aminah pada kepala administrasi rumah sakit, seorang wanita Pakistan yang diam-diam sepakat untuk membantu. Bersama-sama, mereka menyusun rencana. Aminah akan melahirkan di rumah sakit tersebut, dan akta kelahiran bayi itu akan dikeluarkan tanpa nama ayah. Sebuah celah hukum yang bisa dimanfaatkan jika dilakukan dengan sangat hati-hati. Saat ditanya, "Apa nama yang kamu inginkan untuk anakmu?" Aminah menatap keluar jendela, lalu dengan suara bergetar menjawab, Artinya cahaya. Dia akan bersinar, bahkan tanpa nama mereka. Waktu terus berjalan. Perut Aminah makin membesar. Tulangnya sakit. Malamnya tak bisa tidur. Tapi semangatnya kini seperti batu karang. Ia tahu badai besar sedang datang. Dan badai itu memang datang di bulan ke-8 kehamilan. Sheikh Raffi mengumumkan bahwa ia telah menyewa firma hukum internasional untuk mengajukan hak asuh prakelahiran atas bayi itu.
5 pria lainnya pun menyusul, semua membawa ancaman, surat hukum, bahkan memulai kebocoran informasi ke media. Istana berubah seperti medan perang. Kamera tersembunyi, bisik-bisik antar pengacara, tekanan secara psikologis. Tapi Aminah tak goyah. Ia tetap di kamarnya. Salat 5 waktu. Membaca surah Maryam, menangis setiap kali sampai pada ayat tentang Siti Maryam yang ditinggal sendirian di bawah pohon kurma saat melahirkan Isa. Dan seperti Maryam, Aminah pun akan melahirkan dalam keheningan, dengan kesakitan yang tak hanya fisik, tapi spiritual dan batin. Malam itu, langit Riyadh gelap. Badai pasir tampak di kejauhan. Aminah mulai merasa mulas. Rasa sakit yang tajam, yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ketubannya pecah. Ia langsung dibawa ke rumah sakit keluarga. Beberapa menit kemudian, 6 pria itu tiba. Mereka mengenakan gamis formal, berdiri terpisah satu sama lain seperti jenderal perang yang siap saling menaklukkan. Tak ada satu pun yang berbicara. Hanya wajah tegang dan mata penuh perhitungan. Aminah dibawa ke ruang bersalin. Rasa sakitnya datang seperti ombak api, menerjang tubuhnya tanpa ampun. Tapi tangisnya bukan karena takut atau sakit, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang melahirkan anaknya di tengah medan perang. Satu jeritan panjang. Satu napas terakhir. Dan akhirnya, lahir seorang bayi perempuan. Bayi itu diletakkan dengan lembut di dada Aminah. Kulitnya hangat, napasnya kecil dan cepat, tangan mungilnya mencengkeram ujung jilbab Aminah seperti tahu bahwa dunia luar tidak ramah. Dalam momen itu, semuanya lenyap. Tak ada pengacara. Tak ada kontrak. Tak ada kekayaan. Yang ada hanya cinta. Tapi beberapa detik kemudian, seorang perawat masuk dengan wajah panik. Mereka bertengkar di luar. Security sudah turun tangan. Aminah menggeleng pelan. Ia menatap Naira, lalu berkata pada perawat dengan suara lirih tapi tegas. Kalau mereka tidak berhenti, beritahu mereka, aku akan menghilang malam ini. Aku akan bawa anakku jauh dari sini. Dan mereka takkan pernah menemukan kami. Perawat itu mengangguk pelan. Ketakutan, tapi juga kagum. Karena di hadapannya, bukan lagi gadis rumah tangga biasa. Tapi seorang ibu. Seorang pejuang. 3 hari setelah kelahiran Naira, kamar rumah sakit tempat Aminah dirawat tak lagi terasa aman. Ruangan itu kini seperti ruang sidang terselubung, dengan tirai sutra, alat medis, dan ketegangan di udara. Aminah duduk tegak di ranjang, tubuhnya masih sakit, jahitannya masih baru. Tapi ia memeluk Naira dengan erat. Bayi itu tidur tenang, dibungkus selimut putih yang dulu milik ibunya, yang ia simpan selama bertahun-tahun. Di luar pintu, 6 pria berdiri sejajar. Tapi masing-masing kini berada di dunia mereka sendiri. Wajah mereka tegang. Busana terbaik dikenakan seolah datang ke pengadilan kerajaan. Pengacara mereka berkeliaran seperti elang, membawa dokumen, hukum waris, dan analisis DNA. Kisah Aminah telah bocor ke media. Anak misterius dari pembantu Filipina di istana kerajaan Arab. Momen paling suci dalam hidup Aminah kini jadi headline skandal internasional. Pagi itu, Aminah berdiri di jendela kamar rumah sakit. Jauh di ujung langit Riyadh, ia melihat menara masjid menjulang. Ia teringat rumah kayunya di kampung, ayahnya yang menyiram tanaman cabai, Zubair yang memeluk langit dan berharap bisa melihat warna pelangi. Ia tak datang ke sini untuk uang. Bukan untuk ketenaran.
tapi demi menyelamatkan keluarganya. Tapi sekarang, orang-orang yang dulu ia tolong malah ingin merebut anaknya. Seperti tanah warisan yang siap dibagi-bagi. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria tinggi berbaju abu-abu masuk. Di belakangnya 2 pengawal. "Saya mewakili Sheikh Zayed," katanya lembut. "Kami ingin menjamin masa depan Naira, pendidikan, perlindungan, warisan. Kami hanya minta satu hal, tanda tangan Anda di dokumen ini." Aminah menerima dokumen itu. Isinya lengkap, tempat tinggal, sekolah terbaik, perlindungan hukum. Tapi tak satu kalimat pun menyebut namanya. Tak ada kata ibu. Tak ada pengakuan atas 9 bulan rasa sakit, suntikan, dan air mata. Hanya satu istilah, biological vessel, wadah biologis. Di bagian bawah, kotak tanda tangan. Aminah menatap pria itu. Lalu dengan suara tetap, penuh api di dada, ia berkata, "Katakan pada mereka, aku bukan wadah. Aku ibunya." Lalu, ia merobek dokumen itu. Kertas kontrak yang Aminah robek jatuh ke lantai seperti potongan janji palsu. Sang pengacara berdiri terpaku, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tulus. "Apakah Anda benar-benar paham apa yang baru saja Anda tolak?" tanyanya, suaranya kini lebih kaku. Aminah mengangguk perlahan, tapi mantap. "Saya tolak sangkar emas. Meski berkilau, itu tetap penjara." Malam itu, di halaman rumah sakit, 6 pria berdiri menunggu. Setiap orang berharap Aminah akan berubah pikiran. Tapi yang datang bukan Aminah, melainkan seorang perawat muda dengan pesan tertulis. "Kalian punya segalanya, uang, kuasa, dan nama-nama yang akan tercetak di sejarah. Tapi aku punya satu hal yang tak akan pernah kalian miliki. Seorang anak yang tahu bahwa ibunya memilihnya di atas segalanya." Dalam gelap malam, saat rumah sakit tenggelam dalam keheningan, Aminah bergerak. Ia mengenakan abaya sederhana pinjaman dari Samira, sang perawat Sudan. Di punggungnya, ia membawa tas bekas berisi beberapa popok, 2 botol susu, dan sedikit uang yang ia sisihkan dari gajinya. Dalam pelukannya, Naira, yang tertidur lelap, tangan mungilnya menggenggam jilbab Aminah erat-erat, seolah tahu bahwa mereka sedang melarikan diri. Tak ada surat perpisahan. Tak ada tangisan. Tak ada jejak. Aminah meminjam ponsel salah satu perawat, memesan taksi dari halaman belakang rumah sakit. Sopirnya seorang pria Pakistan berusia 50-an, wajah tenang, tak banyak bicara. "Kemana?" tanyanya pelan sambil menyalakan mesin. "Bandara. Terminal 3. Ekonomi." Beberapa menit kemudian, sopir itu bertanya lagi, "Kamu pulang ke tanah air?" Aminah menoleh melalui kaca spion, menatap mata pria itu, lalu menjawab dengan senyum lemah, "Belum. Tapi aku akan pergi jauh dari sini." Mobil itu meluncur melintasi jalan raya Riyadh yang tenang, meninggalkan istana-istana emas, menara tinggi, dan semua hal yang dulu dianggap orang sebagai kesempatan emas. Aminah menatap lampu-lampu jalan yang berganti-ganti seperti bintang-bintang jatuh. Tubuhnya masih nyeri, tangannya gemetar, tapi di dalam hatinya, ia tenang. Karena kali ini, ia tahu anaknya bukan hadiah. Di bandara, Aminah melewati pemeriksaan keamanan dengan Naira di pelukannya. Selimut yang membungkus bayi itu adalah selimut yang sama yang dulu membalut tubuh Zubair saat bayi. Petugas imigrasi menatapnya sejenak. "Apakah Anda sendiri?" tanyanya lembut sambil melirik Naira. Aminah menarik napas, lalu menjawab dengan tegas,
Saya tidak sendiri. Saya bersama anak saya. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan. Tiket di tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke arah lampu-lampu kota yang pernah berjanji akan memberinya emas, tapi hampir saja mencuri jiwanya. Ia tak benci 6 pria itu. Ia bahkan tak dendam. Yang ia rasakan hanya iba. Mereka tidak akan pernah tahu rasanya berjuang untuk seseorang yang bahkan belum bisa menyebut namamu. Mereka tak akan pernah paham artinya menjadi ibu sepenuhnya. Penerbangan itu panjang. Naira tidur hampir sepanjang perjalanan, napas kecilnya naik turun di dada Aminah. Tapi Aminah sendiri tak bisa tidur. Ia menatap awan dari balik jendela. Matanya sembab. Jiwanya lelah. Tapi hatinya dipenuhi satu hal, kebebasan. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, langit pagi mulai berwarna keemasan. Aminah turun dari pesawat tanpa alas kaki, hanya sandal tipis yang longgar di tumitnya. Di lengannya, Naira tertidur damai. Tak ada wartawan. Tak ada kamera. Hanya dia, anaknya, dan kebebasan yang telah lama ia perjuangkan. Di kampung halaman, rumah kayu mereka belum banyak berubah. Atapnya masih bocor, udara masih bau tanah basah dan air sumur. Tapi di depan rumah itu, Zubair berdiri menunggu. Matanya bersinar. Di tangannya, ia menggenggam resep dokter untuk operasi koreksi warna. Ia belum menjalani operasi itu. Tapi senyumnya seakan telah melihat semua warna dunia. Di dalam rumah, ayah mereka sudah sangat lemah. Tapi saat Aminah mendekat, membawa Naira dalam pelukannya, lelaki renta itu tersenyum. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan jari untuk menyentuh pipi cucunya. Aminah berlutut di samping ranjang, air matanya mengalir. "Aku tidak kembali dengan emas, ayah," bisiknya. "Tapi aku kembali dengan sesuatu yang lebih berharga." Ia menamai putrinya Naira binti Aminah. Tanpa nama belakang. Tanpa klaim dari siapapun. Hanya milik mereka berdua. Tahun demi tahun berlalu. Aminah bekerja sebagai guru ngaji di sekolah kecil kampung. Ia mengajar anak-anak perempuan membaca Al-Quran, salat, dan mimpi. Naira tumbuh menjadi anak perempuan yang penasaran, berani, dan manis. Suatu hari, Naira bertanya, "Mama, siapa ayahku?" Aminah duduk, memegang wajah kecil anaknya, dan menjawab, "Ayahmu adalah sebuah momen. Tapi aku adalah selamanya." Tak ada pengadilan yang pernah menuntut Naira. Tak ada syekh yang mencarinya lagi. Karena beberapa kisah tak berakhir dengan menang atau kalah. Tapi dengan seorang ibu yang berdiri sendirian dan menang. Kisah ini bukan hanya tentang penderitaan. Tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Dari seorang perempuan yang kehilangan segalanya, kehormatan, kedamaian, bahkan namanya. Tapi tak pernah melepaskan anaknya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di kampung kecil yang sederhana itu, di balik dinding kayu lapuk dan atap seng tua, Naira tumbuh menjadi anak perempuan yang membuat orang menoleh. Bukan karena kecantikan luar biasa, tapi karena pancaran cahaya dari dalam dirinya. Ia sering berlarian di halaman rumah, bermain sambil membawa buku doa kecil peninggalan neneknya. Setiap hari, setelah sekolah, ia akan membantu ibunya menyapu halaman masjid, menyiram tanaman, dan kadang-kadang mendengarkan ibunya mengajar santri perempuan kecil menghafal ayat-ayat suci. Aminah, kini berusia awal 30-an,
telah menemukan kehidupan yang lebih damai. Ia tak lagi merasa dirinya adalah korban. Ia adalah ibu, guru, dan pelindung. Luka-luka masa lalu masih ada, tapi tidak lagi menganga. Ia telah menambalnya dengan doa dan cinta dari anak perempuannya. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari arah sungai dan membawa bau tanah basah, Aminah masih duduk diam di teras rumah, mengenang semuanya. Ia ingat Riyadh. Ia ingat ruang mewah penuh lampu kristal dan wajah-wajah tegang pria-pria kaya yang berebut bayi yang bahkan belum lahir. Ia tahu bahwa mereka belum benar-benar pergi. Pada ulang tahun Naira yang kelima, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah paket pos asing tiba di rumah. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, satu kalung kecil bertuliskan nama Fatimah. Sepasang sandal kulit mewah ukuran anak-anak. Dan satu kartu sederhana bertuliskan, "Selamat ulang tahun. Untuk cahaya kecil kami." Aminah langsung memeluk Naira erat. Ia tahu mereka menemukannya. Kalung itu ia kenali. Itu hadiah dari Sheikh Zayed dulu. Nama Fatimah adalah nama yang ia duga pria itu ingin berikan pada bayi itu sebelum lahir. Tapi sekarang, Naira adalah Naira, binti Aminah. Tidak kurang, tidak lebih. Ia membakar kartu itu malam itu juga. Kalung dan sandal ia kubur di bawah pohon mangga tua di belakang rumah. Tapi ketenangannya mulai terusik. Dan ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Minggu berikutnya, seorang pria asing datang ke kampung. Mengaku sebagai relawan LSM dari luar negeri. Berpakaian rapi, membawa kamera, dan bertanya-tanya tentang seorang guru muda bernama Aminah yang punya anak perempuan. Senyumnya terlalu sopan, kata-katanya terlalu halus. Tapi matanya terlalu banyak tahu. Warga kampung curiga. Mereka melaporkannya ke kepala desa, dan pria itu pergi. Tapi sebelum pergi, ia sempat melihat Naira bermain di halaman sekolah. Malam itu, Aminah tak tidur. Ia tahu. Pertempuran yang dulu ia pikir telah ia menangkan, kini kembali dimulai. Aminah kemudian memutuskan langkah besar. Ia pindah ke kota lain bersama Naira dan ayah serta adiknya. Mereka menjual sebagian kecil tanah yang masih tersisa untuk biaya pindah dan menyewa rumah sederhana di pinggiran kota Makassar. Ia mengganti nomor ponsel. Ia tak lagi aktif di media sosial. Ia berhenti menulis surat. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, bukan karena takut, tapi karena sadar. Perlindungan terhadap anaknya harus dilakukan seumur hidup. Naira, yang mulai besar, mulai bertanya, "Mama, kenapa kita pindah? Kenapa aku tidak boleh main di luar sendirian? Kenapa tidak ada foto papa di rumah?" Aminah hanya menjawab, "Sayang, dunia ini kadang tidak adil. Tapi kita tak harus membalas ketidakadilan dengan kebencian. Kita cukup bertahan dan menjaga satu sama lain." Dan Naira, dengan kebijaksanaan seorang anak yang dibesarkan oleh cinta, mengangguk dan memeluk ibunya erat-erat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Aminah duduk di kamar sambil menatap wajah tidur anaknya. Di hadapannya ada buku catatan tipis berisi surat-surat yang pernah ia tulis untuk Naira semasa hamil. Beberapa surat telah ia bacakan. Beberapa belum. Di salah satu halaman, ia menulis, "Anakku, mungkin suatu hari nanti kau akan menemukan kisahmu sendiri. Mungkin kau akan tahu bahwa kau lahir dari pertempuran antara kuasa dan cinta. Tapi ingat, kau bukan hasil dari kesepakatan.
Kau adalah hasil dari keberanian. Dan jika kelak dunia ingin mengambilmu dariku, maka dunia harus melawan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Hari demi hari, Naira makin tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan percaya diri. Di sekolah, ia sering bercerita bahwa ia ingin menjadi dokter mata agar bisa membantu anak-anak seperti Zubair. Ia sering berkata, "Kalau Zubair bisa lihat warna, aku ingin orang lain juga bisa." Dan saat Aminah mendengar itu, ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, cahaya yang dulu ia bawa pulang dari Riyadh, kini mulai menyinari dunia. Tahun-tahun berlalu dalam keheningan yang terjaga. Aminah dan Naira menjalani kehidupan baru mereka di kota kecil pinggiran Makassar. Rumah kontrakan sederhana yang mereka tinggali menjadi saksi atas rutinitas tenang yang penuh dengan cinta dan pengorbanan. Zubair, meski matanya masih belum benar-benar pulih, berhasil mendapatkan beasiswa khusus untuk siswa disabilitas di bidang matematika. Ia kini menjadi asisten guru di madrasah tempat Aminah mengajar. Ayah mereka semakin lemah secara fisik, tetapi semangatnya hidup kembali berkat kehadiran Naira, yang ia sebut sebagai cahaya terakhir keluarga ini. Namun, kehidupan yang tenang itu kembali terguncang. Pagi itu, saat Aminah sedang menyapu halaman masjid, seorang anak santri menyerahkan amplop padanya. "Bu, ini ada yang titip lewat kurir," katanya. Aminah membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, foto Naira sedang bermain di taman sekolah, jelas diambil dari kejauhan. Di baliknya, hanya satu kalimat tertulis dengan tinta emas. "Sebuah bunga yang indah, layak tumbuh di taman kerajaan." Aminah menjatuhkan amplop itu. Dunia seakan berhenti. Ia melihat ke arah sekolah Naira yang hanya berjarak beberapa rumah. Bayangan-bayangan dari masa lalu kembali mengerubunginya seperti malam gelap tanpa bintang. Ia tahu, 6 pria itu, atau setidaknya salah satunya, tidak pernah benar-benar berhenti mencari. Hari-hari berikutnya, Aminah menjadi semakin cemas. Ia mengantar dan menjemput Naira ke sekolah setiap hari, tidak pernah membiarkan anak itu berjalan sendiri. Ia menutup semua akun media sosial dan meminta Zubair memblokir semua jalur digital yang bisa ditelusuri. Tapi rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Ia duduk lama setiap malam di depan sajadah, berdoa tak lagi untuk kekuatan, tapi untuk perlindungan. Hingga pada suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berjas keluar, membawa koper kecil dan berjalan ke arah pintu. Aminah membukakan pintu. Ia berdiri di sana dengan tatapan tenang, tapi tangan siap mengunci dari dalam kapanpun. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan hukum dari pihak keluarga Sheikh Zayed. "Aku datang bukan untuk mengganggu," katanya dengan nada netral. "Hanya ingin mengajukan satu permintaan, Sheikh Zayed sedang sakit parah. Ia hanya ingin melihat Naira sekali saja. Dari jauh. Tanpa menyentuh. Tanpa mengklaim. Sebagai perpisahan." Aminah mematung. Kata-kata itu seperti pisau bermata dua, lembut, tapi bisa mengiris jiwa. Ia tahu Zayed adalah satu-satunya dari 6 pria itu yang tak pernah memaksanya. Ia adalah satu-satunya yang dulu memberinya kalung dan tak pernah menuntut hak. Namun, Naira bukan untuk ditonton. Naira bukan penebus kesalahan siapapun. Malam itu, Aminah menuliskan surat. Surat itu tidak ditujukan ke Istana Riyadh. Tidak ditujukan ke pengacara. Surat itu untuk Naira, di masa depan, jika suatu saat anak itu menemukan bagian hidupnya yang pernah disembunyikan. "Nairaku sayang. Dunia tidak selalu hitam dan putih.
Kadang ia abu-abu yang menyakitkan. Aku tidak pernah membenci ayahmu. Aku juga tidak pernah benar-benar memaafkan. Tapi aku memilihmu dan akan selalu memilihmu. Kalau suatu hari nanti kamu bertemu mereka, jangan takut. Tapi juga, jangan biarkan mereka mengubah siapa kamu sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Aminah mendapat kabar melalui berita internasional. Sheikh Zayed telah meninggal dunia. Ia tak merasakan lega. Tak pula menangis. Yang ia lakukan hanya memandangi wajah Naira yang sedang tidur, lalu membisikkan, satu bab telah ditutup. Tapi ia tahu, kisah ini belum selesai. Tahun-tahun kembali berlalu. Naira kini remaja. Cantik, cerdas, dan sangat mirip ibunya. Ia sering menjadi pembicara di sekolah dalam kegiatan sosial dan dakwah remaja. Ia mengajari teman-temannya tentang pentingnya harga diri, kebaikan, dan memilih jalan yang benar meskipun berat. Suatu hari, seorang guru bertanya padanya di depan kelas, "Siapa pahlawanmu?" Dan dengan lantang, Naira menjawab, "Ibuku. Karena beliau melindungi aku, bahkan sebelum aku lahir." Seluruh kelas hening. Tak satu pun siswa atau guru tahu kisah lengkap di balik kata-kata itu. Tapi dari tatapan Naira yang tegas, semua mengerti cinta bisa lebih kuat dari darah. Dan Aminah, yang mendengarnya dari luar jendela kelas, tersenyum. Ia tahu, jalan yang ia tempuh, meski penuh darah, peluh, dan air mata, telah sampai di tempat yang seharusnya. Tapi takdir selalu menyimpan kejutan. Satu pagi, saat Naira pulang sekolah, ia membawa satu majalah internasional yang ditemukan di perpustakaan. Di sampul depannya, foto lama istana di Riyadh. Dan di dalamnya, sebuah artikel tentang warisan keluarga Al-Raqi, lengkap dengan foto 6 pria, salah satunya Sheikh Zayed. Naira membaca halaman itu. Ia menoleh ke Aminah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, pertanyaan itu muncul. "Mama, apakah aku berasal dari sana?" Aminah terdiam. Waktunya telah tiba. Sore itu, langit Makassar mendung. Angin laut membawa aroma asin dan suara burung camar terdengar dari kejauhan. Di dalam rumah sederhana mereka, Aminah duduk di ruang tamu. Di depannya adalah Naira, yang kini berusia hampir 16 tahun, memegang majalah internasional yang menampilkan gambar Sheikh Zayed dan saudara-saudaranya. Gadis itu tak lagi bertanya dengan suara polos anak kecil. Kini, tatapan matanya penuh ketegasan dan kebingungan. "Mama, tolong jangan bohong. Aku berhak tahu," katanya perlahan. Aminah menatapnya. Nafasnya berat. Ini adalah percakapan yang ia tunda selama bertahun-tahun, takut akan melukai, takut akan membuka luka lama, takut akan mengembalikan bayangan dari masa lalu yang ingin ia kubur selamanya. Tapi ia tahu, tidak ada cinta yang tumbuh dari kebohongan. Ia bangkit, mengambil satu kotak kayu kecil dari rak di kamar. Di dalamnya, tersimpan rapi surat-surat yang dulu ia tulis untuk Naira saat masih dalam kandungan. Foto lama Zubair. Salinan akta kelahiran Naira tanpa nama ayah. Dan secari kertas kecil, bertuliskan dengan tangan, "Aku memilihmu." Aminah menyerahkan kotak itu perlahan. "Naira, kamu bukan anak dari aib. Kamu adalah anak dari keberanian. Mama tak pernah dimiliki siapapun. Dan kamu tidak pernah dimiliki siapapun kecuali oleh dirimu sendiri." Air mata mengalir di pipi Naira saat ia membaca satu persatu surat itu. Ia melihat betapa ibunya dulu menulis dengan tinta bercampur air mata,
menggambarkan dunia yang penuh perang diam, tekanan, dan kekuasaan, semua demi melindungi seorang anak yang belum lahir. Jadi, mereka ingin aku, bahkan sebelum aku lahir, tanyanya. Aminah mengangguk. Bukan karena cinta, tapi karena warisan, nama, kekuasaan. Dan Mama memilih pergi. Naira tidak langsung menjawab. Ia memeluk bundelnya erat-erat. Dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara bergetar. Mereka mungkin memberiku darah, tapi Mama memberiku jiwa. Hari-hari berikutnya, Naira mulai berubah. Bukan menjadi pemberontak atau pemarah, tapi menjadi lebih tenang, lebih sadar akan siapa dirinya. Ia mulai membaca lebih banyak. Ia menulis. Ia merekam dirinya membaca puisi. Salah satu puisinya viral di TikTok. Aku bukan dari istana emas, tapi dari rahim yang menangis dalam diam. Aku bukan anak dari kebetulan, tapi dari pilihan yang paling sakit dan paling suci. Komentar bermunculan dari seluruh Indonesia. Banyak perempuan muda bertanya, mengagumi, dan bahkan berbagi kisah. Naira tak membalas semuanya, tapi membaca satu persatu. Di malam hari, ia selalu berbagi dengan Aminah apa yang ia rasakan. Dan Aminah semakin menyadari, anak ini tumbuh menjadi cermin dari cintanya, meski lahir dari luka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, Aminah menerima panggilan video tak dikenal di ponselnya. Di layar, muncul wajah laki-laki paruh baya, berjenggot rapi, dengan latar belakang dinding marmer, jelas bukan orang biasa. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara pribadi mendiang Sheikh Zayed. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kami tak ingin mengganggu hidup kalian. Tapi kami menemukan wasiat terakhir dari Sheikh Zayed. Ia meninggalkan bagian warisan atas nama Naira, bukan sebagai pewaris keluarga, tapi sebagai bentuk pengakuan. Tidak ada hak hukum, tidak ada tuntutan. Hanya pengakuan." Aminah terdiam. Wasiat ini ditandatangani sebulan sebelum beliau wafat. Kami ingin menyerahkannya. Jika kalian tolak, kami akan menghormati. Tapi setidaknya, bacalah dulu. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tiba dari luar negeri, dibungkus rapi dengan segel hukum. Naira dan Aminah membukanya bersama. Di dalamnya, salinan surat wasiat, sepucuk surat tulisan tangan dari Sheikh Zayed, dan sebuah foto hitam putih kecil. Gambarnya sangat muda, berdiri jauh dari Aminah, memandang ke arah kamar bersalin melalui kaca, malam saat Naira lahir. Dalam suratnya, Sheikh Zayed menulis, "Aku tak pernah menyentuhmu, tapi aku melihatmu. Dan sejak malam itu, aku tahu bahwa satu-satunya hal suci yang kulihat dalam hidupku adalah dia. Maafkan aku karena tak cukup kuat untuk memperjuangkanmu seperti ibumu melindungimu. Tapi kalau kamu membaca surat ini, ketahuilah, aku tahu kamu nyata. Dan kamu adalah cahaya yang tak pernah padam." Naira menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau bersyukur. Tapi di sisi lain, ia juga merasa utuh. Tidak lagi terpecah antara pertanyaan dan jawaban. Ia memeluk ibunya, memegang tangan yang dulu menandatangani penolakan atas semua kemewahan, dan berbisik, "Mama menang. Bukan karena mereka kalah, tapi karena Mama tetap jadi manusia." Beberapa bulan kemudian, Naira menulis artikel panjang berjudul "Ibuku Melarikan Aku dari Istana" di sebuah platform online untuk anak muda. Cerita itu bukan sekadar viral, tapi menjadi gerakan. Ribuan orang dari seluruh dunia,
terutama para perempuan pekerja migran, berbagi kisah serupa tentang tubuh mereka, hak mereka, dan anak-anak yang lahir dalam ketidakjelasan hukum dan sosial. Naira menjadi suara bagi mereka. Dan Amina akhirnya menyadari kisahnya bukan hanya miliknya, tapi milik dunia. Beberapa tahun kemudian, nama Naira binti Amina telah dikenal luas. Bukan karena ia anak dari siapa, tapi karena siapa dirinya. Ia menjadi penulis muda, aktivis hak perempuan, dan juru bicara untuk banyak anak dari para pekerja migran yang selama ini terabaikan, anak-anak yang tak punya nama keluarga, tapi punya kisah yang lebih kuat dari dokumen resmi. Di usia 21, Naira diundang menjadi pembicara dalam konferensi internasional di Jakarta tentang identitas, perempuan, dan hak atas tubuh. Di hadapan ratusan peserta dari seluruh dunia, ia berdiri anggun, mengenakan kebaya sederhana, dan memulai pidatonya. Ibuku bukan pahlawan dari dongeng. Ia hanya seorang perempuan yang menolak jadi korban. Ia tak lahir dari keturunan bangsawan, tapi dari keteguhan. Dan aku adalah bukti bahwa perempuan bisa dilukai, tapi tidak bisa dihancurkan jika mereka tetap memilih cinta. Seluruh ruangan hening. Lalu berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Amina menyaksikan dari rumah melalui siaran langsung. Matanya basah. Zubair, yang kini menjadi guru tetap dan sudah menjalani operasi koreksi warna dengan bantuan donasi komunitas, duduk di sampingnya sambil tersenyum. Ayah pasti bangga kalau bisa melihat ini, katanya lirih. Amina hanya menjawab, dia tidak harus melihat. Dia sudah merasakannya sejak dulu. Di tahun yang sama, sebuah penerbit internasional menerbitkan memuar Naira berjudul Nama Tengahku, Tidak Pernah Diakui, sebuah buku yang bukan hanya mengangkat kisahnya, tapi juga ribuan suara yang serupa tapi tersembunyi. Di bab terakhir, Naira menulis, "Aku lahir bukan dari cinta dua manusia, tapi dari keberanian satu perempuan. Darahku mungkin bercampur dengan nama-nama besar, tapi jiwaku hanya mengenal satu kata, ibu. Dunia berusaha menjadikanku simbol, tapi ibuku menjadikanku manusia." Beberapa waktu setelah peluncuran buku itu, Naira memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Bukan untuk mencari siapapun, tapi untuk menutup lingkaran. Ia pergi ke Riyadh dengan visa jurnalis, mengunjungi lokasi rumah sakit tempat ia dilahirkan. Ia berdiri di depan gedung lama, yang kini telah direnovasi menjadi hotel butik. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang tahu bahwa dari dinding-dinding ini, pernah keluar tangisan seorang bayi yang diperebutkan seperti warisan. Di malam itu, ia berjalan sendirian ke sebuah taman kecil di luar kota. Ia menggali dari ransel kecilnya, selembar foto lama Amina menggendongnya saat masih bayi, dan secarik surat dari Sheikh Zayed. Dengan gerakan tenang, ia membakar surat itu di atas lilin kecil. Bukan karena dendam, tapi sebagai ritual perpisahan. Angin padang pasir membawa abu itu tinggi ke udara malam. Ketika ia kembali ke Indonesia, Amina menyambutnya di bandara dengan pelukan hangat. Mereka tak banyak bicara. Tak perlu. Karena tak semua cinta perlu kata. Di mobil dalam perjalanan pulang, Naira berbisik, "Mama, kalau nanti aku punya anak, aku ingin dia mendengar kisah ini dari kita. Bukan dari buku, bukan dari layar, tapi dari suara Mama." Amina tersenyum pelan. "Kalau begitu, kita akan menceritakannya. Bukan sebagai kisah penderitaan, tapi sebagai kisah kemenangan." Beberapa tahun kemudian, di ruang tamu rumah mereka yang kini telah direnovasi berkat penjualan buku dan donasi komunitas,
seorang anak kecil duduk di pangkuan Naira. "Bu, siapa itu?" tanyanya sambil menunjuk ke lukisan dinding, wajah seorang perempuan dengan jilbab sederhana dan senyum tenang. Naira tersenyum dan berkata, "Itu nenekmu. Seorang perempuan yang membawa aku dari istana emas ke dunia nyata. Bukan untuk jadi putri, tapi untuk jadi manusia bebas." Dan begitulah, kisah Aminah tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam napas anak-anak perempuan yang menolak dijual demi mimpi palsu. Ia hidup dalam suara-suara kecil yang berkata tidak pada kekuasaan, meski hanya berbisik. Dan ia hidup dalam seorang anak bernama Naira yang dulu lahir dari rahim yang menangis dalam keheningan. Tapi kini bersinar seperti fajar yang tak bisa dipadamkan.